mata begini nggak apa-apa. Jadi kita lanjut, tadi sempat keputus guys, karena biasanya kita kalau kita bikin konten investigasi kan enak tuh ya, bergerak gitu ya. Karena ini podcast, ini membangun nih kita nih ya, aura. Tapi saya nggak nyuruh kalian, enggak. Tapi ini intermezzo aja gitu. Jadi kita lanjut nih Bang Haji. Ya siap. Saya tadi sudah mulai masuk ke masalah majelis zikir Bang Haji gitu. Jadi artinya, Bang Haji juga tuh di sini menerima ini juga ya, siapapun orangnya, siapapun manusianya yang ingin belajar gitu ya, di tempat Bang Haji ya, di sini. Dan materi semua agama. Semua agama. Semua agama yang belajar. Semua agama guys. Dan abang bisa buktikan orang yang sudah berhasil. Waduh. Dan sampai mengobati orang di gereja ada. Nih guys, menggunakan ayat Allah. Ya. Jadi gini guys, baru tahu nih saya nih. Jadi kenapa bisa begitu? Itulah yang disebut tadi. Ayat Allah itu tiada batas. Ayat Allah itu rahmatan lil alamin. Dan Allah Maha Adil. Siapapun yang meminta kepada aku, maka aku akan berikan, aku akan kabulkan. Contoh maling aja, mau maling aja doa dulu. Ya Allah, jangan ketangkap ya Allah. Dia pakai sirap, pakai ini ya nggak? Salah satu contoh itu aja logikanya. Dan itu sudah terbukti. Kalau yang nggak percaya datangnya kemari atau minta nomornya, kamu kasih nomor. Nanti saya kasih. Pokoknya gini ya. Kalian jangan berasumsi, jangan beranggapan kalau Mista hari ini syuting sama Bang Haji Ridwan, Mista ini mempromosikan tempatnya Bang Haji. Enggak, itu sama sekali enggak. Tapi ini karena ketertarikannya Mista sendiri terhadap sosok beliau. Karena sosok beliau ini buat saya pribadi, mungkin saya anggap udah sebagai panutan ya. Artinya gini, kita nggak pernah ketemu, tapi saya bukan memantau juga, sering melihat beliau juga di YouTube gitu ya. Yang akhirnya membuat saya secara pribadi itu tertarik untuk, ya ini 2 tahun guys, saya bilang sama Pak Ade itu untuk kapan ya Bang Deddy kita bisa ketemu sama Bang Haji gitu. Alhamdulillah, gara-gara ada satu sahabat kita namanya Mr. Kenny. Dia asli Australia, namanya Kenny, Australia Depok. Alhamdulillah tuh ketemu sekarang gitu guys. Jadi makanya itu karena kita rasa ketertarikannya Mr. nih terhadap Bang Haji sendiri, dan ternyata benar ketertarikan ini akhirnya membawa jawaban-jawaban, membawa petuah-petuah yang sangat positif. Bahkan nggak nyangka ternyata Bang Haji ini punya banyak sekali murid ya ternyata ya. Sudah ya, alhamdulillah. Kita harus nggak sombong loh ya. Intinya banyak lah ya Bang. Tahun 85 udah ngajar. Terus lanjut lagi tahun yang benar-benar ngajar lagi sekarang dari tahun 2019. Tadinya mau ngajar biasa-biasa aja, nggak pasang iklan lah. Sekarang pasang iklan untuk belajar. Gitu. Dan semua agar orang-orang ini yang belajar ini tahu gitu. Mana ayat Allah, mana sholawat, mana ilmu leluhur, mana ilmu adat, biar tahu. Mana ilmu santet bagaimana, biar tahu. Gitu. Dan semua alumni-alumni yang dari Yayasan Majelis Zikir ini tersertifikasi nanti. Iya, ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Itu resmi kan? Resmi karena ada Kemenkumhamnya. Tuh guys, resmi guys. Dan kalau mau legal lagi, langsung buka praktek. Nanti kita abang buatkan surat izin dari pemerintah langsung. Oh. Biar legal, lebih legal lagi. Kalau si murid tersebut ingin membuka praktek bisa. Alhamdulillah 60%-nya paranormal yang buka praktek. 60% yang belajar lagi. Jadi dia belajar di satu tempat, dia belajar lagi. Ya, taunya belajar di sini beda dengan yang lain kan gitu. Makanya lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, lain pula doanya. Dan itu aja. Dan yang terpenting lihat nasab. Pokoknya saya nggak bakal putus ngomongin lihat nasab, lihat riwayat, lihat keturunannya, lihat siapa dia belajarnya, dengan siapa dia belajar. Bang Deddy mau coba belajar sama Bang Deddy. Siapa tahu untuk mengembangkan ilmu. Karena abang jujur ya belajar nggak cuma 1-2 guru doang. Iya.
Dan prosesnya tuh juga udah lama sekali. Udah habis duit, habis ini segala macam. Ibarat bukannya karbitan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Itu harus hati-hati gitu. Karena yang belajar pun nggak hanya paranormal, nggak hanya pengusaha, ya, nggak hanya pedagang, ya semua. Orang penting juga termasuk. Ada juga orang penting, ya. Itu luar biasa loh. Jadi ada juga ya kebetulan abang keluarga besar TNI dan keluarga besar Polri, ada juga yang belajar gitu ya. Jadi, guys, nih Sobat Mista, kalian setuju gak kalau kita bikin ada satu episode lagi atau sering banyak episode bareng Bang Haji Ridwan? Kalian komen nanti di bawah, jangan lupa. Pokoknya mudah-mudahan Bang Haji Ridwan selalu sehat, itu yang penting. amin. Biar kita bisa terus bersilaturahmi gitu. Nah Bang Haji, saya coba mau masuk ke ranah tadi tentang kebatinan mungkin ya Bang Haji. Nah, bicara soal kebatinan, bahwa banyak sekali juga yang khususnya saya gitu ya, yang saya ingin tanya itu adalah bagaimana sih, karena kita tadi sempat nyinggung soal suuzon dan husnuzon itu di TikTok ya, tapi di sini kita akan bahas itu sedikit aja. Dan gimana tuh mengatasi tentang penyakit hati yang kita dapati di diri kita itu Bang. Gimana sih cara itu? Kalau dari versinya Bang Haji gitu. Jangan-jangan ini cerita di sendiri gitu ya. Jadi begini, siapapun orangnya pernah mengalami sakit hati, dendam, semua. Karena kita manusia. Ya. Binatang pun berselawat. Dan kenapa sih abang pernah belajar santet? Itu pertanyaan dulu. Kita lari ke situ. Karena pernah tersakiti. Perhatikan. Silat nih 1000 kali. Kasih jeruk. Sakitnya kayak apa? Perihnya. Itu baru di tangan. Belum di dada. Belum di hati. Yang disebut batin itu hati. Makanya orang kadang belajar gurunya goblok, muridnya bego. Nah, udah. Ya begini, maksudnya begini, buat apa menghina, buat apa maksud pintar, enggak. Bang, saya mau belajar mata batin, biar bisa ngelihat jin. Kan salah. Mata batin itu adalah hati. Mata melihat jin, melihat cewek, melihat duit, melihat cowok, itu mata zohir bro. Begitu. Jangan kebalik ya. Jangan terbalik. Mata batin itu adalah di hati. Hati ini terbagi dua. Ada bisikan Allah atau bisikan jin korin atau bisikan setan. Setiap manusia ada. Mata zohir ini melihat. Melihat dengan kasat mata. Langsung ya. Sekarang mana sih? Ini sebenarnya abang ngebuka rahasia sih sebetulnya. Buka rahasia perusahaan nih sebenarnya. Ya. Cuma di channel kita loh. Ya, buka rahasia perusahaan. Ntar apa lagi ikutin nggak apa-apa. Dia tambah benar. Dia tambah baik, tambah benar ya. Bahasanya itu harus ada tata bahasanya yang baik, yang baik, yang akhlak, yang cocok, yang gimana. Jangan dibolak-balik. Ya. Jadi mata batin itu adalah yang disebut mata batin. Mata batin ini bisa untuk menerawang, bisa untuk meramal, memprediksi dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, mana bang yang bisikan setan di hati, mana yang bisikan Allah? Nah, ini dalam nih, udah lari ke dalam nih. Ini kuncinya. Ya kan. Nanti ngobatinnya bagaimana? Ada obatnya, gitu kan ya. Atau langsung aja nanti konsultasinya sama Bang Haji. Nanti nomornya saya kasih. Jadi contoh gini aja deh, gampang. Mata batin itu ya. Seandainya kita laki-laki nih, pernah nggak kita di dalam hati kita berpikiran jelek? Jeleknya begini. Itu cewek cakep ya. Udah cantik, pakai nol gini. Pernah nggak kita? Jawab jujur. Ya, kalau saya pernah. Abang pun pernah.
Itu bisikan setan apa bisikan Allah? Setan. Nah, itu pintar. Yang Allah yang mana? Langsung kita astagfirullah. Kita udah ngebayangin nih cewek cakep, kalau gue tunggingin, kalau gue ingin enak ya begini. Gak pikir di hati tuh. Karena mau ngomong malu sama temen, di hati doang. Akhirnya kita istighfar, astagfirullah. Ini setan menggoda nih. Kedua, contoh lagi. Di depan sini ada duit banyak. Enggak ada siapapun orang. Ini siapa ya? Kata setan, ambil aja. Enggak ada yang ngeliat. Ada dia nggak tahu yang maha melihat dia tuh Allah. Ambil aja. Ntar buat beli rumah, mobil, buat kawin, buat nikah, buat apa kan? Buat buka PH, pesen host gitu kan? Gak usah. Tadi tahu aja nih. Seandainya. Ini seandainya. Kenapa masih zikir ya? Kenapa masih zikir? Insya Allah. Lalu ada bisikan. Itu tadi bisikan setan. Nah, bisikan Allahnya mana? Allah di hati mengatakan, jangan diambil. Itu nanti kamu maling, ketangkap polisi dan dosa. Itu bisikan yang baik. Bisikan itu perbedaan antara bisikan Allah dan bisikan setan. Itu mata batin, mata kebatinan. Orang dulu bilang kebatinan. Belajar ilmu hikmah itu kebatinan. Kenapa dibilang kebatinan? Karena banyak kita zikir, doa, sholat dan lain-lain. Di dalam sholat itu artinya apa? Di dalam sholat itu doa dan zikir. Doa memohon kepada Allah, zikir mengingat kepada Allah. Selesai. Makanya banyak orang yang sholat apa semua pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar. Cewek gue lagi ngapain ya? Berantakan. Berat ini mah. Aduh. Macam-macam. Nah disitulah perbedaan mata batin dan mata zahir. Nah, untuk melihat jin, untuk melihat ini ada pelajarannya lagi. Ada tafakurnya, ada zikirnya, ada khalwatnya, ada puasanya. Rasulullah SAW dan Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, turun malaikat Jibril membawakan ayat Iqra sampai Nabi Muhammad tuh gemetar. Ada murid abang nggak percaya, bang saya sudah belajar kemana aja nggak pernah ngeliat jin, nggak pernah ngeliat. Oh iya, nggak apa-apa, saya mau belajar sama abang. Oh silakan, nanti abang bimbing ya, caranya begini. Pas sudah ngelihat ampun-ampunan ampun-ampunan, ngelihat apa, dia lagi dagang, ngelihat orang yang belanja kayak anjing, kayak setan bukannya. Masuk kamar mandi aja minta diantar. Keluar rumah yang dilihat nih pala binatang, pala setan. Itu sampai ampun. Abang bisa turunkan orangnya, buktinya. Jadi semua itu jelas gitu ya. Gitu. Oh, ada yang bilang, oh itu mah halusinasi atau apa? Sugesti. Ya kalau dianya mungkin ngisep sabu ya paranoid jadinya. Ya enggak, kalau dia penyabu, pemakai gorila, ya parno. Ya kan? Itu orang normal kok. Gimana? Cuma dia nantangin. Nantangin, bang. Coba mana buktikan kalau ada. Adanya jin ada. Di Nabi Sulaiman juga ada, di surah Al-Jin juga ada kok istilahnya. Tapi pengen lihat dengan mata zohir, oke, abang aja. Kira ampunan. Jadi ada yang belum lagi zikir lagi ini, matiin lampu kan. Udah kagak berani, udah kabur. Nah itulah
Jadi jangan sok nantangin ilmu Allah. Jangan sok menghina ayat-ayat Allah, ilmu Allah. Jangan. Kesian. Kalau juga menghina Allah. Abang dihina mah nggak apa-apa. Tapi kalau Allah udah dihina, itu beda urusan. Hukuman dunia bisa, hukuman akhirat bisa. Itu bahayanya. Sekarang lo belum kena hukuman dunia, ntar tunggu. Pasti kena tuh ya. Oh itu pasti. Karena sudah suzon kepada Allah. Sudah prasangka buruk kepada Allah. Sudah menghina Allah. Abang dihina nggak masalah, tapi jangan Allahnya. Jangan ayatnya yang dihina. Kan kalau itu terjadi pada manusia, menghinanya kepada manusia, ya ikhlasin. Karena hukum tarik menarik itu akan berlaku. Nih, jadi kita ngobrolin siapa sih? Berarti intinya gini, banyak sekali ilmu yang kita dapat, khususnya saya secara pribadi, mungkin Bang Denny, Pak Denny juga dapat ilmu-ilmu yang kita dapat dari Bang Haji gitu ya. Intinya sih gini sih guys, saya akan bikin nanti rangkuman sendiri terhadap pembicaraan saya sama Bang Haji hari ini. Nanti kita bikin ada satu scene tersendiri gitu. Intinya ini sangat positif dan apa ya, banyak sekali ilmu-ilmu hikmah yang bisa didapat sebetulnya. Makanya kenapa di sini Bang Haji itu dikenal sebagai tabib karomah ahli hikmah. Haji Tubagus Muhammad Ridwan. Muhnya itu Muhammad bener Bang Haji? Atau Muh doang? Muhammad, Masya Allah. Kalau kepanjangan jadi Muh. Iya. TB-nya Tubagus bener ya? Iya. Banten. Kadang ya toko buku bisa. Toko buku. Toko besi bisa. Toko besi. Jadi gitu. Nah, suka-suka aja. Jadi banyak sekali lah ilmu yang kita dapat hari ini. Dan banyak sekali juga pelajaran yang kita dapat hari. Dan buat nanti kalau kalian sobat Mista nih, tadi saya udah bilang, Bang Haji ini punya yayasan majelis zikir. Kalian mau memperdalam ilmu, mau belajar ngaji, mau memperdalam tentang apapun itu, pengobatan, apapun ya, itu kalian datang deh. Kalian datang, nanti saya kasih kontaknya segala macamnya di bawah sini, nanti saya kasih semua. Pokoknya kalian tinggal datang, kalian hubungi, kalian bisa lihat gimana sosok Bang Haji. Kurang lebih 1 jam ini kita diskusi kan. Kalian lihat gimana bersahabatnya beliau, gimana mengayominya beliau, gimana mendidiknya beliau gitu terhadap omongan-omongan beliau yang sangat santun. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Dan yang paling penting, tetap lihat nasab-nasabnya tuh, jangan sampai pas, jangan sampai pas bunyi. Bentar Bang Haji ya. Kita closing nih Bang Haji. Saya minta kesimpulan sedikit. Untung amunisinya banyak. Iya, 1 menit sih. Ya, 1 menit. Ya. 1 menit aja buat ini. Oke. Mana Bang? Jadi kita sekarang masuk di kesimpulan ya Pak De. Jadi kesimpulan dari sebenarnya hikmah ini akan datangnya itu langsung dari ketika pengalaman yang bisa Bang Haji kasih ke kita, dari pengalaman pribadinya Bang Haji. Karena ini nggak main-main, Bang Haji itu jelas sudah hidup lebih dulu dan sudah lebih banyak pengalaman, yang sudah merasakan asam garamnya daripada kita duluan, khususnya saya gitu ya, masih bisa dibilang jauh lah. Dan satu yang saya tahu bahwa sebelum ini masuk ke kesimpulan dari Bang Haji, saya cuma bisa kasih tahu, kita sebagai manusia buat apa sombong? Tidak perlu lagi bersombong lagi gitu. Buat saya nih, tadi yang saya dapat pelajarannya dari Bang Haji gitu. Buat apa kita sombong? Terus yang kedua, jangan menjudge. Selama kita masih manusia, untuk apa kita menjudge juga? Apa hak kita menjudge orang? Apa hak kita menjudge orang? Mau dia baik, mau dia buruk, kita harus terus berhusnuzon. Kita harus terus berprasangka baik terhadap manusia gitu. Dan yang terakhir adalah jangan sampai salah memilih.
Jangan sampai salah memilih ketika kita memang ingin belajar. Jangan sampai salah memilih untuk kita belajar. Karena ini saya ambil dari pengalaman Bang Haji yang dari tahun 94 setelah, bahkan beliau sampai bilang jualan ganja gitu. Tahun 85. 85 so. Praktek 85. 85 gitu kan. 82, 83 itu jualan ganja dan obat. Muda lah. Bahkan Bang Haji pun mengakui bahwa beliau sempat belajar santet gitu ya. Sampai sebegitunya. Artinya gini, saya ngambil kesimpulan ya. Jangan pernah merasa atau jangan pernah gini. Diri kita paling benar. Diri kita paling benar. Dan ingat, setiap orang itu punya hak untuk berubah. Bahkan setiap orang punya hak untuk menjadi jahat. Dan setiap orang berhak untuk gila. Jadi begitu. Nah, inilah, jangan menjudge orang, jangan menjustifikasi orang bahwa apapun yang dilakukan seakan-akan buruk. Padahal kita nggak tahu gimana. Don't judge the book by its cover lah. Itu balik lagi ke situ. Gila, bahasa Inggris gua keluar loh. Biasanya saya nggak bisa Bang. Enggak, bagus. Baru di sini. Jadi abang biar tahu. Ya udah, jadi itu kalau dari saya gitu. Ini yang saya ambil dari perjalanan hidupnya Bang Haji. Selama udahlah. Pokoknya udah lama banget lah ini gitu. Kalau dari Bang Haji sendiri boleh dong dikasih pelajaran hidupnya buat kita nih, buat saya khususnya Bang Haji, buat Bang Denny di sini. Ya. Sebenarnya kalau mau dibahas terus nih, sampai abang pernah waktu majelis abang bukan ceramah ya, tapi pengumuman atau saran dari jam 8 malam kelar jam 4 subuh. Nah, ini kita ambil garis besarnya aja. Sebenarnya belum tuntas. Oh, belum tuntas. Sebetulnya. Oh, sebetulnya belum tuntas. Tapi nggak apa-apa. Abang cuma memberikan saran ya dan nasihat untuk adik-adik, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam hidup ini sangatlah berat dan ujian-ujian akan berat juga. Kita hidup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk menjalankan hidup ini, apa yang dipesan oleh para ulama, para guru-guru, para habaib, kurang lebihnya duit, D-U-I-T, doa, usaha, iman, tawakal. Bang tambahin lagi deh, SIP, S-S-I-P, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Artikan itu dulu. kita gini, cobalah kita belajar mengaca diri kita. Ngaca. Ya, kalau beci miring. Untung bukan topi miring kan. bukan wig miring. Udah wig miring kan. Jadi belajar mengkaji diri bahwa kita ini setiap hari melakukan perbuatan dosa dan lain-lain. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kalau dulu waktu abang mau belajar tobat, sampai sekarang kamu juga belajar tobat. Coba kamu setiap hari kamu bangun tidur, kamu catat dosa kamu. Tadi bangun tidur, dosa ngomongin orang 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, kaji diri. Nah, besok bertambah apa berkurang? Kalau bertambah, berarti nggak bagus gitu. Kalau berkurang, insya Allah kita menjadi yang baik. Dan kepada saudaraku semua juga yang nonton ini, ya mudah-mudahan ini menjadikan edukasi yang baik, ya, bahwa